Ingatkan penerapan obligasi daerah harus tepat sasaran agar tidak jadi beban baru. Gede Sumarjaya Linggi sebut obligasi daerah bisa menjadi pedang bermata dua. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggi, menilai penerapan obligasi daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi sumber masalah baru bagi daerah. Menurutnya, obligasi daerah memiliki potensi strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, tetapi sekaligus menyimpan risiko apabila salah arah. Ketua DPD Golkar Bali ini menilai ketimpangan ekonomi Bali selama ini menjadi contoh nyata perlunya arah pembangunan yang lebih merata. Ia menyebut struktur pertumbuhan Bali saat ini tidak ideal, karena hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya terjadi secara alami. Salah satu penyebabnya adalah perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang memberi ruang besar pengelolaan pendapatan kepada kabupaten dan kota, terutama dari potensi pajak hotel dan restoran, PHR. Dampaknya, daerah seperti Badung dan Denpasar menikmati lonjakan pendapatan, sementara Bali Utara, Timur, dan sebagian wilayah tengah tertinggal. Dana obligasi ini akan pedang bermata dua. Dia akan menjadi bermanfaat ketika diinvestasikan di hal-hal yang benar-benar memacu pertumbuhan ekonomi dengan baik secara merata. Misal secara merata ya. Kita tahu sekarang ini saya bilang tadi ya bahwa pertumbuhan di Bali ini sangat tidak berkualitas. Saya berani menjas demikian karena ya pertumbuhan sekarang ini hanya di selatan. Salahnya di mana? Ya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 itu ya tentang otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kabupaten kota, yang mana akhirnya PHR itu dinikmati oleh kabupaten kota. Nah, siapa yang kabupaten kota yang mendapat PHR banyak? Badung, Denpasar, Gianyar. Nah, ini pertumbuhan jadi bagus semuanya. Ya, akhirnya apa? Jeleknya apa? Gini rasio akan menjadi tinggi karena di daerah utara pertumbuhannya rendah, daerah timur pertumbuhannya rendah. Kalau pertumbuhannya rendah apa? Kesempatan kerja rendah. Kesempatan kerja rendah kemana? Ke selatan. Nah, apa yang terjadi? Yang di selatan juga tidak bisa ngapa-ngapain karena yang terutama yang kelas bawah, UMR, teman-teman ini yang UMR, ya. Terpaksa sebagian yang menjual tanahnya karena tanahnya tiba-tiba harganya tinggi, bisa 1 miliar satu are, pindah ke Tabanan, pindah ke ke Gianyar. Yang akhirnya apa? Meninggalkan komunitas, meninggalkan Kayangan 3, yang akhirnya meninggalkan adat. Bagaimana yang utara? Bagaimana yang di timur? Timur juga begitu, karena tidak ada pertumbuhan yang rendah, tidak ada kesempatan kerja yang rendah, maka dia urbanisasi, ada yang ke Kapal, ada yang ke Denpasar cari kerjaan. Akhirnya banyak rumah-rumah kosong di Buleleng, di Karangasem, yang akhirnya menyebabkan adat dan budaya juga tertinggalkan. Konsekuensi sosial ekonominya pun sudah terlihat. Harga tanah di wilayah selatan meningkat tajam, sehingga masyarakat lokal terpaksa menjual lahan mereka dan berpindah ke daerah lain. Di sisi lain, masyarakat dari wilayah utara melakukan urbanisasi karena terbatasnya kesempatan kerja. Situasi ini menciptakan ketimpangan, melemahnya desa adat, hingga sepinya kawasan pemukiman di wilayah non-pariwisata. Karena itu, pengusaha sukses asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini menyarankan agar obligasi daerah, apabila diterbitkan, diarahkan untuk memperkuat wilayah yang selama ini tertinggal. Instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah harus menjadi alat pemerataan, bukan hanya pendukung proyek yang sudah berdiri di area yang telah berkembang. Saya bilang harus mulai membangun daerah utara dan timur. Kenapa? Untuk pemerataan, itulah tugasnya pemerintah, memeratakan. Jangan menjadi hutan rimba, apapun boleh tumbuh dengan baik gitu ya. Bali 1 mengabarkan.